Kali ini kita akan bahas mengenai VLAN. Mungkin pertanyaan pertama yang akan muncul ketika teman-teman baru belajar VLAN, kapan sih VLAN itu digunakan? Topologi ini mungkin bisa mewakili ya teman-teman. Router boot ini hanya dilengkapi satu port Ethernet atau satu port LAN fisik. Sehingga ketika kita menggunakan ini untuk sharing user yang lain, dia hanya bisa menggunakan satu segmen IP, yaitu di segmen 192.168 sekian-sekian. Nah, tapi jika kita menggunakan konsepnya VLAN, satu port LAN fisik ini bisa kita berikan lebih dari satu IP. Nah, contohnya seperti ini. Dengan satu port LAN fisik, kita bisa memberikan 3 IP sekaligus. Topologi ini akan kita konfigurasi. Konfigurasi yang pertama akan kita lakukan pada router boot VRJLT-LHG-nya dulu. Pertama, kita akan setting VLAN-nya. Yang kedua, kita akan setting IP address-nya sesuai dengan VLAN-nya. Yang ketiga, kita akan setting DHCP server. DHCP server ini berfungsi sebagai parameter apakah VLAN yang kita konfigurasi itu berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka di Ether 2 ini akan menghasilkan IP dengan VLAN 10 atau segmen 10, termasuk juga untuk port atau Ethernet nomor 3 ini juga akan menghasilkan IP dengan segmen 172, termasuk untuk yang port ketiga ini atau port keempat akan menghasilkan VLAN 192. Oke, kita sekarang coba remote dulu Winbox-nya ke router boot LHG. Di sini masih belum ada IP address-nya, kalau belum kita konfigurasi, kita connect dulu. Yang pertama kita cek dulu apakah router LHG sudah terkoneksi dengan internet dengan cara ping dulu ke domain Google. Oke, udah jalan. Yang berikutnya kita set untuk VLAN-nya. Bisa masuk ke interface VLAN, kita tambahkan VLAN-nya, kita namakan VLAN 10 dengan ID 10. Interface-nya ada di Ether 1. Kita apply, kita copy lagi untuk VLAN yang kedua, yaitu VLAN 172 dengan VLAN ID 172 di interface 1 juga. Kita copy lagi untuk VLAN yang ketiga, yaitu VLAN 192 dengan VLAN ID 192 di interface Ethernet 1. Kita apply, kita oke. Dari sini setting VLAN-nya sudah selesai. Berikutnya kita tambahkan IP address-nya ke masing-masing VLAN, yaitu IP address pertama untuk VLAN 10.1.2.1/24. Kita larikan ke VLAN 10, kita apply, kita copy ke VLAN 172, IP-nya 172.16.1.1/24. Kita apply, kita copy lagi untuk VLAN yang 192, IP-nya ada di 192.168.1.1/24. Kita apply, kita oke. Nah, di sini sudah selesai juga untuk masing-masing IP-nya pada VLAN. Berikutnya kita setting DHCP-nya. IP DHCP server. Kita set DHCP servernya dengan setup aja biar cepat. Masuk ke VLAN 10, kita next lagi. IP-nya kita beri jarak aja antara 2 sampai 9. Sehingga 2 sampai 9 bisa digunakan untuk IP manajemen ketika teman-teman menggunakan akses PAN eksternal untuk hotspot ataupun untuk WiFi. Kita next. Oke, yang berikutnya setup juga untuk VLAN 172-nya. Next. Nya kasih sama 10. Kita next lagi. Next. Oke. Untuk yang VLAN 192, silahkan teman-teman coba sendiri. Nah, sampai di sini
Setting atau konfigurasi pada sisi LHG LTE sudah selesai. Kita masuk lagi ke topologinya. Di sini kita sudah selesai. Pada bagian kedua kita akan konfigurasi di sisi switch manage-nya. Nah, di sini saya menggunakan RB450 sebagai manajemen VLAN-nya. Yang pertama yang akan kita setting yaitu kita akan bikin satu interface bridge untuk mengelompokkan semua port yang tergabung dalam VLAN, yaitu port 1, 2, 3, sampai 4. Kita masukkan ke bridge. Yang kedua, kita akan atur untuk Ether 1 sebagai port trunk atau trunking atau port tag atau tagging, terserah aja teman-teman, sama saja. Yang berikutnya kita akan set Ether 2 aja sebagai access port atau port untag, itu sama juga untuk VLAN 10-nya, termasuk juga untuk port ketiga dan port keempat, masing-masing sebagai access port VLAN 172, yang di sini access port untuk VLAN 192. Oke, kita sekarang masuk remote ke router yang dijadikan sebagai switch manage-nya. Untuk kabel dari LHG, silakan teman-teman colok ke Ether 1 kalau sesuai topologi dari saya. Nah, kita remote untuk RB yang dijadikan sebagai manajemen VLAN-nya. Kita connect. Sesuai topologi, kita namain aja dulu interface-nya. Untuk Ether 1 kita namain aja trunk atau uplink atau to LHG. Ini sebagai mempermudah monitoring aja ya teman-teman. Kita apply, kita oke. Sekarang untuk yang Ether 2 kita namain aja akses untuk VLAN 10. Kita apply, kita oke. Berikutnya untuk Ether 3 kita namakan juga akses VLAN 172. Kita apply, kita oke. Untuk Ether 4 kita namakan juga akses VLAN 192. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke bridge. Kita bikin satu interface bridge, namakan aja namanya bridge. Kita apply, kita oke. Nah, kita masukkan anggota portnya apa aja. Tadi pertama kita masukkan untuk trunknya dulu. Oke, kita copy. Yang kedua kita masukkan akses VLAN 10-nya. Kita apply, kita copy. Yang ketiga kita masukkan untuk akses VLAN 172-nya. Kita apply, kita copy. Yang berikutnya untuk akses VLAN 192-nya. Kita apply, di oke. Nah, di sini sudah ada 4 port yang masuk ke dalam interface bridge. Berikutnya kita masuk ke switch untuk memanage. Pertama, VLAN tabelnya kita masukkan VLAN ID 10. Dia akan menjadi port di Ether 1 dan aksesnya ada di akses VLAN 10. Kita apply, kita oke. Kita masukkan juga untuk yang VLAN 172. Kita tambahkan portnya, trunknya di Ether 1. Untuk akses VLAN-nya di 172, kita apply, kita oke. Nah, untuk yang 192 silahkan teman-teman tambahkan sendiri sebagai latihan. Nah, setelah ini selesai, di VLAN sudah selesai, kita atur dulu untuk masing-masing portnya. Di port atau Ether 1 sebagai trunk, kita rubah dulu VLAN mode-nya menjadi secure. Untuk VLAN header-nya,
if missing. Ini sebagai VLAN trunking atau VLAN tagging. Apply, kita oke. Untuk yang akses VLAN 10, kita atur di sini default VLAN ID-nya ke 10. Untuk VLAN mode-nya kita masuk ke secure, VLAN header-nya kita jadikan sebagai always strip. Apply, kita oke. Termasuk untuk VLAN akses VLAN 172. Default VLAN ID-nya kita ganti 172. Untuk VLAN mode-nya kita masuk ke secure. Untuk VLAN header-nya kita pakai yang always strip. Apply, kita oke. Nah, dari sini sebenarnya sudah selesai ya teman-teman. Kita lihat dulu di interface. Di sini posisi laptop saya ada di Ether 5. Nah, sekarang saya mau pindahkan ke Ether 2 untuk mendapatkan IP otomatis dari akses VLAN 10 laptop saya. Kita cek. Nah, di sini terlihat bahwa laptop saya sudah mendapatkan IP 10.1, yaitu IP dari segmen VLAN 10. Nah, yang kedua, saya akan colok lagi atau tancapkan laptop saya ke Ether 3 untuk mendapatkan IP di segmen 172. Kita coba. Nah, saat ini laptop saya colok di Ether 3 ya teman-teman. Atau sebagai, kalau sesuai topologi, berarti harusnya laptop saya mendapatkan IP dengan segmen 172. Nah, sampai di sini berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Hanya sudah berhasil, yaitu masing-masing dari port aksesnya sudah memberikan IP yang sesuai dengan VLAN-nya masing-masing. Sampai di sini dulu pembahasan mengenai VLAN. Jumpa lagi di video berikutnya.